Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, murah rizkinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan membagikan sebuah amalan yang sangat simpel, sangat sederhana, dan sangat ringan diamalkan. Siapa saja insya Allah bisa mengamalkannya. Dan kelebihan dari amalan ini ya bisa kita amalkan dimanapun dan kapanpun ya, terkecuali di tempat-tempat yang terlarang. Jadi baik saat kita beristirahat, baik itu kita saat duduk, saat berbaring, kita bisa mengamalkannya. Baik itu saat kita lagi bekerja, berada di jalan, amalan ini bisa dilakukan atau diamalkan insya Allah. Nah, amalan apakah itu? Sebelumnya perlu di sini Mbak jelaskan ya, bahwa teman-teman harus sadar betul bahwa pilar kesuksesan atau kunci kesuksesan seseorang itu, yang pertama tentu saja kita harus mau berjuang, mau berikhtiar, bekerja keras gitu ya. Nah, berusaha. Kemudian yang kedua, jangan lupa kita harus rajin beribadah ya, melakukan banyak wirid dan doa untuk kerezekian, untuk kebahagiaan, untuk kesehatan, untuk keselamatan hidup kita tentu saja. Kemudian yang ketiga ya, setelah dua pilar itu sudah kita lakukan, maka yang ketiga adalah kita harus tawakal Allah. Jadi kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nrimo ing pandum, tegese wis kapan nyambut gawe, ibadah ya wis sregep, tinggal kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, jangan lupa kita harus birrul walidain ya, harus berbakti kepada kedua orang tua. Dan bagi teman-teman yang sudah menikah, tentu saja juga termasuk mertua ya. Kemudian yang terakhir adalah bersedekah ya. Jadi jangan lupa kita harus ya rajin bersedekah supaya rezeki kita, apa yang kita peroleh selalu bernilai keberkahan gitu ya. Ziyadatul khair, semakin bertambahnya kebaikan-kebaikan. Nah, yang akan Mbak fokuskan dalam video kali ini bukan pilar kerezekian atau kunci kesuksesan itu tadi, tetapi ada satu hal sebagai penopang supaya keinginan kita, cita-cita kita, atau apa yang kita idam-idamkan itu selalu terijabah atau tercapai atau terkabul gitu ya, keturutan coro Jawa nih. Nah, ada satu kunci, yaitu kita harus bisa memaksimalkan kerja otak bawah sadar kita, yaitu dengan cara selalu berpikir positif. Berpikir positif ya, supaya apa? Supaya aura dan energi yang dihasilkan oleh tubuh kita ini selalu hal-hal yang positif atau yang baik gitu ya. Jadi kalau kita bisa melakukannya, maka kita jadi orang itu tidak banyak mengeluh gitu ya, selalu optimis dan selalu bersemangat ya. Ingat ya, kata Allah, ana inda dzanni abdi bi. Jadi aku ini, kata Allah, tergantung prasangka hambaku. Jadi nek kapan hambaku iku pikirane ngenes, ya uripe bakal ngenes. Nek kapan uripe semangat, ya
penuh semangat, optimis, mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah yang terjadi di sekeliling kita, yang terjadi dalam kehidupan kita, insya Allah yang baik-baik saja. Kemudian Mbak lanjutkan ya. Ini termasuk rahasia sukses Mbak sejak awal menikah sama ibu. Sebetulnya dulu Mbah nggak punya apa-apa, tapi sekarang alhamdulillah ya semuanya sudah Mbah dapatkan. Syukur alhamdulillah ya. Salah satu rahasianya adalah bahwa jika kita menginginkan sesuatu, kuncinya yang pertama kita harus menyukainya. Misalkan gini, kalau kita ingin bisa beli mobil Alphard keduren, misalkan Fortuner gitu ya, Fortuner ya. Kita menginginkannya, maka ketika kita melihat benda itu, maka kita harus menyukainya. Kemudian contoh lagi, misalkan kita lagi jalan-jalan nih ya, keluar rumah jalan-jalan kemana, kemudian tiba-tiba kita melihat sebuah rumah yang begitu indah, mewah, sangat bagus. Kalau kita menginginkan atau memiliki keinginan, bercita-cita ingin bisa membuat rumah yang sebagus itu, maka kunci yang pertama kita harus menyukai rumah itu, terlepas itu punyanya orang koruptor atau orang yang pelit dan lain sebagainya, orang yang sombong, angkuh dan sebagainya, itu kita abaikan. Jadi bendanya kita harus sukai. Jadi kita harus menyukai benda itu. Kalau kita ingin bisa beli mobil, ya kita harus menyukainya benda itu. Itu kuncinya. Kemudian yang kedua, ini dulu Mbak dapatkan dari seseorang. Sebetulnya beliau ini bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai, tapi Mbah yakin beliau ini seorang yang ahli hikmah ya. Jadi lebih kepada ngilmoniati. Jadi yang dikedepankan itu ilmu, ikhlas dan sabar, tawakal ala Allah. Beliau ngasih wejangan sama Mbak dulu ya, sudah lama sekali, sudah 20-an tahun lebih gitu ya, ketika Mbak masih di awal-awal pernikahan ya, belum punya apa-apa gitu ya. Nah, saat itu beliau memberikan satu contoh begini, kalau kamu ingin bisa beli mobil kijang gitu ya, mobil kijang, maka setiap kali kamu di jalan, taruhlah di jalan ketemu mobil kijang yang lewat, maka pandangi dan fokus pada mobil itu, lalu baca ta'awud dan basmalah sebanyak 3 kali. Baca apa? Baca ta'awud dan basmalah sebanyak 3 kali, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Diulang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sebanyak 3 kali. Dan tata caranya bagaimana? Kita bacanya harus di dalam hati, kita tidak boleh membacanya di bibir kita. Lalu seolah-olah kita hendak mengeluarkan ludah gitu ya, tetapi tidak jadi, ludah itu kita telan kembali gitu ya. Mbak contohkan seperti ini, ada mobil lewat, oke, fokus kita pandang, lalu kita di hati kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi seolah-olah kita menelan ludah. Baca lagi untuk yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Seolah-olah kita menelan ludah ya. Itu kita lakukan sampai 3 kali. Sebetulnya ini tidak ada kitabnya ya, ini lebih kepada melatih hati kita yakin dan percaya kepada Allah gitu saja ya, bahwa saat kita membaca ta'awud dan basmalah itu, hati kita harus yakin bahwa atas izin Allah, atas
kemurahan welas kasih Allah, seolah-olah Allah akan memberikan benda yang kita inginkan itu, ya. Nah, itulah salah satu kunci, ya, jika kita ingin keturutan, ya, atau apa yang kita idam-idamkan selalu bisa terwujud, ya. Tentu saja semua ini biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ya lebih kepada kita berusaha membangun energi positif yang ada di dalam diri kita, ya, supaya kita jadi orang itu selalu optimis, selalu bersemangat, selalu mengharap atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya kuncinya, dan supaya hati kita selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.